Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko Satria. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jember yang melakukan perkuliahan secara online. Kita perkenalkan dulu. Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Brigita Wanda Pangestika, biasa dipanggil Brigita sih. Jurusan apa di Universitas Negeri Jember? Saya ambil jurusan Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Angkatan berapa sekarang? Sekarang angkatan 2018. 2008. Berarti semester 6 ya? Ya. Kira-kira kesehariannya di rumah dalam aktivitas perkuliahan online ini seperti apa? Kalau sehari-hari sih biasanya pagi tuh sebelum kuliah bantu orang tua. Terus kalau waktunya jam perkuliahan ya Zoom gitu, seperti biasa. Kira-kira pembantu orang tua itu mengganggu perkuliahan apa enggak? Di awal-awal pandemi, di awal-awal perkuliahan online itu menurut saya mengganggu sih. Tapi mulai akhir-akhir ini kan mungkin sudah terbiasa ya, jadi nggak mengganggu sih. Sudah mulai terbiasa. Gimana menurut Anda tentang perkuliahan online? Perkuliahan online gimana nih, Mas? Maksudnya tentang penerimaan ilmu dari dosen ke mahasiswa itu apakah efektif atau tidak? Nah, kalau menurut saya di awal pandemi tadi kan masih menyesuaikan ya, masih ngematkan gimana perilaku dosen ke perkuliahan online, gimana perilaku mahasiswa ke perkuliahan online. Jadi masih belum menemukan cara, belum menemukan porsi yang tepat. Oh, kuliah online tuh begini loh, begini loh, begini loh. Tapi menurut saya akhir-akhir ini sudah dari kedua belah pihak, dari mahasiswa ataupun dari dosen, sudah mulai bisa memperlakukan perkuliahan daring seperti ini, meskipun tugasnya banyak tapi sudah bisa menyesuaikan sih. Berarti awal perkuliahan online karena pandemi ini sulit beradaptasi. Iya. Tapi mulai akhir-akhir ini Mulai mudah sih. Terbiasa. Iya. Lalu kira-kira mulai kapan kuliah online? Kurang lebih sekitar akhir Maret atau pertengahan Maret itu sih, Mas. Berarti awal pandemi itu atau berapa bulan dari itu? Awal pandemi. Oke, kira-kira sampai kapan kuliah online ini dari kebijakan Universitas Jember sendiri? Kalau kebijakannya sih belum keluar, tapi mungkin semester depan itu sudah diberlakukan kuliah offline. Dengan peraturan protokol kesehatan berarti? Iya. Nah, untuk perkuliahan online dan offline kan berbeda. Nah, itu perbandingan biaya antara online dan offline itu bagaimana? Mahal yang mana? Kalau di Universitas Jember sendiri, kalau terkait UKT itu semuanya sama waktu pandemi ini. Nah, tapi pemerintah tuh ngadakan pengajuan untuk pemotongan UKT. Jadi kalau nggak salah dari teman saya tuh kabarnya maksimal pemotongan UKT itu 2 juta. Dari mulai 1 juta sampai 2 juta. Nah, itu dipotong. Kalau saya sendiri karena saya syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi dalam pengurangan UKT itu, jadi saya nggak mengajukan, jadi tetap kayak yang dulu sih. Tapi ada kayak kompensasi atau kuota gratis bagi mahasiswa gitu? Kalau kuota gratis kami dapatnya itu pakai data 15 giga. Itu dirasa sangat membantu atau masih kurang kalau melihat uang kuliah tunggal yang masih dibayarkan secara full? Kalau menurut saya masih kurang sih, karena 15 giga itu kalau buat Zoom sendiri itu masih mungkin seminggu 2 minggu sudah habis. Lalu kalau masalah biaya hidup online dan offline itu bagaimana? Kalau biaya hidup sendiri kan kembali ke rumah masing-masing ya, jadi biayanya menurut saya sih lebih lebih minimal, karena apa-apa sih ada orang tua, jadi makan juga orang tua, terus transportasi kan juga nggak begitu kesana kemari kemana gitu, jadi lebih ngirit sih. Kalau melihat perbandingan antara kualitas, itu positif dan negatif dari kuliah online itu seperti apa? Kalau menurut saya 50-50, positif iya, negatif iya. Kenapa? Karena positifnya bisa belajar dari rumah, nggak perlu uang transportasi, nggak perlu biaya yang lain-lain. Terus kan ada juga yang dapat bantuan itu tadi, terus ada juga bantuan
pakai data. Nah, selain itu juga kemudahannya itu nggak perlu banyak kegiatan. Kan biasanya kalau kita kuliah offline itu kan banyak kegiatan kampus seperti apa tah itu organisasi. Nah ya seperti itu. Nah kalau sekarang kan lebih nggak ada ya, hampir semua kegiatan tuh ditutup, diberhentikan, jadi lebih menghemat tenaga, benar. Nah tapi negatifnya itu tadi banyak yang terdampak dari segi gaji orang tua. Kemudian negatifnya itu di awal-awal perkuliahan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sangat menguras pikiran kalau ternyata tuh kuliah offline tuh lebih banyak tugas, lebih ribet, jadwal-jadwalnya juga lebih dari pagi sampai malam gitu. Jadi negatifnya yaitu di awal perkuliahan masih menguras pikiran, namun sekarang sudah nggak begitu menguras pikiran sih. Sama ini hubungan antara mahasiswa dan dosen kurang terlalu dekat tuh. Kalau angkatan kemarin-kemarin antara mahasiswa dan dosen itu hubungannya tuh sangat dekat, sangat erat. Jadi bisa kenal tuh dosen ini sama mahasiswa ini gitu. Kalau sekarang jadi keterbatasan itu sih. Jadi menurut saya 50-50 antara positif dan negatifnya. Untuk kendala di online itu sinyal apakah mempengaruhi atau enggak? Sangat mempengaruhi. Apalagi kalau lagi Zoom ya itu. Tiba-tiba mati lampu atau nggak ada sinyal tiba-tiba ngandat gitu, ya udah kita live Zoom, kita live dari kelas, jadi nggak tahu apa-apa. Nah itu kira-kira dalam 1 bulan itu menghabiskan berapa kuota yang dinominalkan kira-kira? Kalau kuota, kalau dari saya sendiri kan di rumah ada wifi ya mas, jadi nggak begitu hitung sih kuotanya. Jadi 15 giga itu biasanya dari pemerintah, itu ya habis di waktu yang tepat. Mungkin Anda kan punya wifi, tapi teman-teman Anda itu kan mungkin ada yang gimana ya, saling curhat kalau sinyalnya jelek itu ada atau lancar-lancar saja di kalau beberapa hari? Sinyal itu kebanyakan dari teman-teman banyak yang mengalami keterbatasan sih, apalagi yang rumahnya pelosok-pelosok gitu ya. Kalau masalah pakai data itu dari teman-teman kayaknya nggak ada keluhan gitu sih. Oke, lalu kuliah online ini yang dirasakan secara fisik maupun psikologi itu yang dirasa apa? Atau badan capek, mata lelah, dan secara psikologi mental itu seperti apa? Nah kalau mental itu tadi tugas kan semakin banyak ya, apalagi suruh bikin video, suruh ngedit-ngedit gitu-gitu. Terus ada juga video ngajar yang biasanya saya kan pendidikan ya mas, jadi biasanya tuh ngajar di sekolah, tapi sekarang tuh nggak bisa, harus via Zoom, via meeting gitu-gitu. Masalah fisik, capeknya di mata, pundak gitu-gitu, karena kita harus duduk diam melihat laptop kuliah, jadi kurang banyak aktivitas, malah tambah buat badan sakit. Itu sih kekurangannya. Nah, untuk mengurangi gangguan fisik maupun psikologis, itu apa yang Anda lakukan untuk dapat bertahan dalam perkuliahan online? Biasanya kalau capek seharian full itu ngadep laptop, vitamin jangan lupa, itu pertama. Kemudian istirahatkan mata. Kalau malam tuh jangan terlalu sering buka laptop. Kalau nugas ya nugas seperlunya, dikasih jeda waktu jam segini sampai jam segini nugas, setelahnya istirahat, jadi nggak begitu capek di mata. Terus kalau fisik lebih ke olahraga sih mas, mungkin kalau dari saya seminggu sekali gitu-gitu. Oke, harapan untuk perkuliahan tahun ini, apakah sudah nyaman dengan online atau lebih ingin offline seperti yang tahun lalu? Harapannya sih kalau bisa ya itu online semi offline gitu-gitu. Kenapa? Karena kalau offline enaknya tuh tatap muka, saling ada ikatan gitu antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian nggak banyak tugas yang harus dikumpulkan secara online gitu-gitu. Tapi mungkin mata kuliah yang bisa dilakukan secara online lebih baik online sih, biar nggak begitu nguras kegiatan, tenaga, uang transportasi gitu. Jadi kalau misal nih
ada perkuliahan yang bisa dilakukan di rumah, mungkin nantinya bisa dilakukan di rumah. Kan kalau mahasiswa itu kan di rumah berarti kan di luar kota. Nah, untuk yang mahasiswa luar kota ini apakah di rumah atau di kos atau kontrakan kalau mahasiswa, kalau memang perkuliahannya itu offline? Di kontrakan sih Mas, kan itu gini, menurut saya ya lebih baik, saran sih buat pemerintah atau sana-sana itu, kalau perkuliahan tuh kalau yang offline bisa offline ya dilakukan secara offline, kalau yang bisa secara online ya bisa secara online. Misal kayak praktikum kan nggak bisa secara online ya, nah itu dilakukan secara offline. Terus kalau misal cuma presentasi atau apa mengumpulkan tugas itu lebih baik secara online saja. Oke, apa yang membuat Anda semangat setahun ini ya kuliah online, membuat Anda semangat masih bertahan tidak sampai keluar dari kampus atau DO? Itu apa yang membuat Anda semangat? Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kan buat belajar, buat lulus tepat waktu. Itu sih prinsip, target itu penting buat mahasiswa, karena kalau kita nggak punya prinsip, kalau kita nggak punya target ke depannya nanti, ya kita bakal stagnan di tempat itu aja, nggak bisa berkembang. Oke, untuk yang terakhir, motivasi untuk mahasiswa online di luar sana agar tetap semangat kayak Anda ini seperti apa? Silakan. Motivasinya bikin prinsip sendiri untuk hidup. Misal nih, oh aku kuliah 4 tahun tepat harus lulus, atau bahkan kalau bisa itu 3,5 tahun harus lulus. Itu prinsip yang pertama. Terus kedua, tanggung jawab. Jangan lupa tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita sebagai pelajar itu ya untuk belajar, untuk menggapai ilmu, untuk meneruskan apa yang dicita-citakan orang tua. Kan kita punya beban nih membawa, oh orang tua tuh pengen loh kalau anaknya tuh sukses gitu-gitu. Jadi kita harus punya semangat. Kalau mau membahagiakan kedua orang tua ya kita harus sukses seperti itu. Oke, terima kasih untuk wawancaranya Mbak Brigita Wanda Pangestika, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jember. Oke, terima kasih. Itu wawancara dari saya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.